Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Semoga kalian semua sehat ya. Selamat datang di kelas ekonomi Pancasila. Dan di pertemuan pertama ini, saya tuh malas basa-basi. Kalian sudah tahu saya memberikan sebuah artikel yang cukup mudah untuk dibaca. Artikelnya judulnya The Economics of Economy Pancasila gitu, ditulis oleh Pak Peter Macaulay lebih dari 30 tahun yang lalu artikel ini. Kenapa kalau saya memilih artikel yang lebih dari 30 tahun yang lalu, sementara sudah banyak artikel-artikel baru tentang ekonomi Pancasila. Salah satu alasan yang sangat kuat adalah karena kritik yang dilayangkan oleh Pak Peter di jurnal ini, sampai detik ini saya masih menemukannya gitu. Ada beberapa hal yang mungkin sudah terasa tidak relevan atau outdated, tapi ada kritik-kritik yang masih perlu dijawab oleh Indonesia sampai dengan detik ini gitu. Nah, saya ingin kalian juga membaca gitu ya, memilah apa benar gitu apa yang dikatakan Pak Peter dalam tulisannya. Salah satu kritik kuat yang disebutkan oleh Pak Peter tentang ekonomi Pancasila adalah bahwa ekonomi Pancasila ini sebuah konsep atau paradigma yang tidak jelas. Sebuah kritik yang menurut saya cukup keras gitu ya. Pak Peter mengatakan bahwa para ekonom Indonesia ini terlalu karena semangat yang tinggi untuk menciptakan sebuah paradigma baru, paradigma ekonomi baru, sistem ekonomi baru yang sangat khas Indonesia. Tidak ada yang salah dengan itu, hanya saja pijakannya atau berangkatnya berasal dari kecurigaan yang sangat negatif terhadap kapitalisme atau liberalisme dan sosialisme. Ini paradigma yang dibangun bukan dari studi ilmiah, paradigma yang bukan dibangun dari kenyataan, tapi paradigma yang dibangun karena kondisi Indonesia yang buruk saat itu secara aspek ekonomi, kemudian menyalahkan mazhab besar yang sudah ada gitu. Itu yang pertama. Jadi kata Pak Peter, ini adalah sebuah konsep yang bukan-bukan. Beliau menyimpulkan ini bukan hanya dari tulisan-tulisan tentang ekonomi Pancasila, tapi juga dari pernyataan-pernyataan pejabat tentang apa sih ekonomi Pancasila itu, yang selalu dengan konsisten disampaikan bahwa ini bukan konsep kapitalis, bukan pula sosialis. Jadi apa gitu? Menurut Pak Peter, oke lah kamu boleh beda antara bukan kapitalis, bukan sosialis, tapi bagaimana ini diimplementasikan, kemudian sebenarnya ini mau mengatasi apa, lalu implikasinya bagaimana, itu tetap harus jelas sebagai sebuah paradigma baru. Itu yang pertama. Kemudian Pak Peter juga mengkritik sangat keras ketakutan Indonesia terhadap penguasaan oleh mereka non-pribumi, oleh kelompok non-pribumi terhadap ekonomi Indonesia. Ketakutan yang berlebihan, kemudian menginginkan asistensi ekonomi terhadap mereka yang pribumi, kemudian keinginan untuk melakukan regulasi atau intervensi dari pemerintah terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dengan derajat yang cukup tinggi. Menurut Pak Peter ini bukan sesuatu yang Pancasilais, bahasanya benar-benar jelas. Ini bukan sesuatu yang Pancasilais. Saya nggak mau ngomong banyak, kalian harus baca sendiri gitu ya. Kemudian Pak Peter sendiri juga mengatakan bahwa ini ada kesombongan dari para ekonom Indonesia. Dibilang ini adalah intelektual autarki, kata Pak Peter. Jadi intinya kenapa saya berikan kalian buku jurnal ini, karena saya ingin kalian baca dulu, memilah dulu apakah benar seperti ini gitu. Biasanya saya akan mendudukkan sebuah permasalahan itu dengan konsepnya dulu, baru kemudian kita belajar kritiknya. Tapi kali ini, kelas ini akan saya balik, kalian belajar kritiknya dulu, baru nanti kita bedah bersama sebenarnya konsep ekonomi itu, ekonomi Pancasila itu bagaimana. Kemudian nanti kita ke depan juga akan belajar paradigma ekonomi yang lain seperti liberalisme dan sosialisme, karena dua paradigma besar ini yang paling sering dituduh sebagai biang kerok kesenjangan ekonomi. Apalagi kalau sosialisme adalah otoriter gitu. Kalau kapitalisme terlalu bebas, bikin orang individualis gitu. Nanti kita cek apa memang benar seperti itu, dan apakah memang ekonomi Pancasila itu lebih baik atau
malah seperti kata Pak Peter juga menyebutkan bahwa kebencian para ekonom terhadap kapitalisme itu ternyata berdasarkan dari kecurigaan tidak berdasar atau bahkan salah paham. Jadi ekonom Indonesia dianggap atau disebut salah paham gitu ya terhadap kapitalisme. Mereka tidak memeriksa bagaimana sebenarnya kapitalisme dipraktekkan di negara-negara kapitalis. Kita menuduh bahwa kapitalisme itu anti pemerintah, padahal kenyataannya dipraktekannya tidak ada yang seperti itu. Pemerintah tetap ada porsinya, pemerintah tetap menjadi regulator gitu. Nah, jadi nanti kita baca, kalian baca dan kalian jawab pertanyaannya. Saya akan memberikan pertanyaan di Google Classroom. Please jangan dijadikan beban. Jadi pertanyaan ini kalian jawab sebenarnya bukan hanya untuk nilai atau tugas gitu ya, tapi saya memberikan pertanyaan ini sebagai guidance. Intinya ini panduan. Kalau kalian bisa dengan lancar menjawab pertanyaan dari saya, itu artinya kalian sudah paham jurnal ini. Tapi kalau belum, berarti harus ada yang dibaca lagi atau bertanya gitu. Jadi silahkan bertanya di forum dan teman yang lain boleh menanggapi pertanyaan dari temannya. Oke? Ketemu minggu depan. Ketemu di postingan berikutnya. Ciao.